di pertemuan kita hari ini di mata kuliah e-government ini kita akan coba praktikum yang pertama menilai dari website e-government yang sudah pernah kalian browsing sebelumnya, yang sudah kalian pernah search sebelumnya. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas menganalisa sedikit tentang website tapi menggunakan tools ya, menggunakan perangkat lunak atau perangkat software yang ada di web, versi web. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana nanti di akhir kalian saya harapkan bisa merancang kuesioner, kemudian bisa menganalisa datanya seperti itu ya. Nanti akan saya contohkan cara mengolah datanya. Jadi itu target kita hari ini ya. Jadi bagaimana menilai sebuah website e-government khususnya. Kemudian nanti pada akhir perkuliahan ini ada latihan yang bisa kalian coba. Terus kemudian nanti bisa dipakai oleh kita untuk menganalisa seperti apa website itu. Ya. Oke. Ada 4 hal yang ingin kita sampaikan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan e-government itu melalui situs-situs pemerintahan yang sudah pernah kalian browsing sebelumnya. Yang sudah pernah kita lihat sebelumnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kriteria apa yang bisa dipakai untuk menilai web. Kalau kemarin kan kita baru melihat dari sisi dicoba misalkan dia masuk dalam kategori kecepatan apa dan segala macam. Ya, nanti kita akan lihat hari ini dengan menggunakan sudut pandang yang lain ya. Jadi orang kita minta pendapatnya, kemudian kita olah datanya menjadi sebuah hasil yang bisa kita lakukan penilaian. Kemudian yang ketiga nanti kalian akan membuat kuesioner. Ya, saya harapkan kalian sudah mulai familiar membuat kuesioner dengan menggunakan Google Form. Ya, nanti kalian coba nanti ya. Kemudian yang keempat, kalian akan diminta membuat laporan nanti terakhir. Ya, jadi latihan akhir dari hari ini dikumpulkan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Pokoknya sebelum UTS harus sudah beres ya tugas-tugasnya. Itu adalah laporan-laporan yang harus sudah dibuat ya. Yang sudah mengirimkan tugas-tugas yang kemarin itu sudah sebagian saya cek sudah oke ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ini ada contoh yang nanti akan kita bahas ya, yang akan kita bahas ke depan terutama tentang materi e-government. Jadi hari ini kalau kemarin mungkin konsep-konsep dasarnya sudah mulai masuk ke dalam cara menganalisa webnya, terus kita akan mulai masuk ke dalam-dalamnya, nanti akan ada sedikit ke depannya, terutama setelah UTS itu ada metodenya. Jadi saya harapkan nanti kalian dari kalian ini mungkin ada 1 atau 2 orang yang misalkan ngambil topik tentang skripsi ataupun mau projectnya bisa membahas tentang e-government ini ya. Ya, jadi tidak mesti e-government. Sebenarnya bisa juga tentang marketplace, misalkan tentang situs-situs yang lain, itu bisa dipakai ya metodologinya terutama di situ. Nanti saya sampaikan dan saya ajarkan kita ya ke depan di pertemuan ke depan. Nah, ini ada contoh ya, contoh judul-judul atau contoh topik yang bisa dipakai. Hari ini kita akan bahas yang nomor 1, bagaimana menilai sebuah web e-government. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga mengevaluasi tingkat kematangan e-government. Nah, jadi kalau kita lihat tingkat kematangan ini adalah seperti apa sih? Kalau dia matang itu kan berarti kan kita bilang siap ya, siap dipakai, bagus lah istilahnya. Nah, dari sudut pandang masyarakat ya dan dari sisi pelayanannya. Nah, modelnya seperti apa? Nah, nanti ada model Gartner namanya di sini. Ya, nanti ini pertemuan ke depan kita akan bahas ini satu-satu. Kemudian ada juga yang judulnya seperti ini. Model kematangan e-government itu ada macam, ada 25 metode, ada 25 model. Bisa kita pilih salah satu dari 25 itu. Kemudian bagaimana cara mengukur kesuksesan e-government dengan model. Nah, ini modelnya, Dallon and McLean. Ya, jadi bisa dipakai oleh kita untuk menganalisa e-government ini. Jadi untuk kita yang mohon maaf nih kalau dari sisi pemrogramannya agak belum sangat bagus banget. Nah, topik-topik yang seperti ini yang tidak memerlukan coding terlalu dalam itu bisa dipakai sebenarnya. Jadi silakan diambil atau dijadikan bahan. Makanya dipelajari benar-benar model Gartner, model Dallon and McLean itu bisa dipakai sebagai sebuah judul nanti di project ataupun di skripsi.
Ya, jadi silakan aja kalau misalkan bagi kita yang misalkan Pak, pemrograman saya kayaknya biasa-biasa saja nih Pak. Nah, itu silakan mengambil topik-topik yang berkaitan tentang analisa, mengukur, mengidentifikasi, mengevaluasi ataupun menilai sebuah web. Bisa web marketplace, e-government ataupun lain-lain. Ya. Oke. Yang pertama, kita mulai praktikum yang pertama, itu kita mau menilai website ya e-government. Jadi website yang sudah kalian browsing sebelumnya, saya harap konsisten dari tugas pertama ataupun kedua yang memilih webnya itu terus ya, tek 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 tek. Jadi nanti akan kelihatan di situ. Nah, nanti kita akan mengecek parameter ini yang kita akan jadikan sebagai parameter untuk menilai ya sebuah website itu. Dari sisi kecepatannya, dari sisi web homepage-nya seperti apa, webnya seperti apa, konten dari isi webnya seperti apa, konteksnya apa, tepat nggak konteks yang diberikan oleh website itu terhadap informasi yang sudah disampaikan di dalamnya tadi. Kemudian mudah nggak dibaca, ya artinya orang mudah mencari informasinya seperti apa. Mobilitas datanya, pergerakan datanya gimana, ketepatan nggak, layanan publik nggak, melayani layanan publik apa enggak. Terus kemudian ukuran kualitasnya seperti apa. Terus penggunaan platformnya bisa nggak dibuka di mobile, dibuka di platform-platform browser yang berbeda, misalkan pakai Chrome, pakai Mozilla, pakai yang lain-lain, apakah bisa dibuka? Nah, itu akan ada penilaian yang akan kita gunakan di dalam sebuah website ini. Ya. Kemudian terakhir adalah hit-nya. Hits ini nanti bicara pengunjung, ya, ada dan lain-lain, berapa statistik pengunjungnya dan segala macam. Nah, nanti sebagai latihan praktikum ya dari 11 pertanyaan ini, dari 11 parameter ini, kita menentukan populasi. Jadi nanti misalkan contoh ya, saya harapkan websitenya berbeda antar setiap orang. Nanti website yang si A itu dikasih kepada temannya sekelas aja. Kalian ini jumlahnya ada 14, sekitar 14 orang. Maka 14 orang itu 13 berarti menilai satu orang. Nah, yang lain juga menilai yang lain. Ya, jadi modelnya seperti itu. Jadi misalkan saya beri, misalkan ada yang ngambil websitenya, contohnya ini. Jadi ada yang ngambil web tentang pemerintahan kota. Nah, ini. Nah, nanti di 13 orang yang lain itu diberikan pertanyaan untuk mengecek website ini seperti apa dari sudut pandang dia, kecepatannya, kemudian kontennya seperti apa, ya. Jadi nggak usah dulu ke orang luar. Jadi kita cukup praktikumnya ke teman-teman sekelas kita aja. Berarti kalau di absen ini ada 13-14 orang, mungkin sekitar segitu ya populasinya yang kita gunakan. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah sampelnya. Sampelnya sama. Sampel berarti karena mahasiswa SI semester 5 ini nggak banyak ya, 14 orang atau 13-14 orang, maka populasi dan sampelnya sama. Ya, jadi jumlahnya sama. Jadi saya harapkan nanti sekelas saling menjawab. Ya, jadi misalkan si A dia jawab. Ya, terus kemudian nanti terakhir dibuatlah dari 11 ini pertanyaan teknik pengumpulan datanya dari kuesioner ini yang kita buat. Nanti saya sampaikan pertanyaannya seperti apa. Ya. Oke, paham ya? Jadi nanti ini kita akan olah data ini nantinya. Ya, jadi daftar pertanyaannya adalah berkaitan tentang 11 item penilaian ini. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya ini, contoh kecepatan. Jadi kecepatan itu bisa kita nilai dari membuka awal websitenya. Ya. Jadi kalian bisa menanyakan kepada orang itu tentang bagaimana dia membuka awal website ini. Nah, parameternya ini keterangannya, pertanyaannya. Jadi kalau nanti menggunakan Google Form, saya ada Google Form nggak ya? Coba Google Form. Jadi saya harapkan sudah biasa membuat ya Google Form ini. Nah, nanti misalkan pertanyaannya, oke, buat baru. Nah, ini kasih judulnya apa? Tugas misalkan ya, 5
evaluasi atau penilaian web, apa nih webnya, misalkan ya kota.com misalkan ya, websitenya apa. Nah, pertanyaannya ini ya. Nah, ini bisa kita tarik, pertanyaan pertama tadi berkaitan tentang kecepatan. Ya, bagaimana kecepatan awal pembukaan membuka web. Nah, bagaimana ya, bagaimana kecepatan awal pada saat web dibuka. Oke, nah pilihnya multiple choice. Option 1 tadi pilihannya adalah SB kan, itu ada SB. Ini ya, ini ya. SB. Nah, ini pilih SB. Oke, sangat baik. Oke. Kemudian tambah lagi misalkan B, itu baik. Ya, terus kemudian tambah lagi yang berikutnya CB. Cukup baik. Kemudian KB kurang baik. Oke, ini aja kita. Kemudian SKB sangat kurang baik. Oke. Ini udah. Nah, ini sudah selesai. Nanti tinggal bisa nambahin lagi yang baru, pertanyaan baru. Ya. Nah, ini berbicara tentang kecepatan. Jadi kecepatan ini pertanyaan pertama tentang kecepatan membuka web. Terus pertanyaan kedua, bagaimana membuka konten awal website? Ya, konten awal. Jadi kalau sudah selesai ini, ya tinggal kita ini require, kita perlu. Ya, kalau misalkan mau dikasih data informasi awal, ini bisa dikasih identitas. Ya, judul-judulnya ditambahin gambar atau apa ya, bisa ditambahkan di sini. Ya, ini misalkan mau ditambahin apa gitu ya, informasinya bisa ditambahkan. Oke, ini saya delete dulu. Oke, ya, jadi bisa ditambahkan nanti di informasi pertanyaannya. Ya, bagaimana kecepatan awal web kota.com. Ya, baik, sangat baik. Dalam kurung SP. Ya. Nanti kalau sudah selesai, misalkan keduanya B. Baik. Lanjut ya. Nah, nanti udah selesai di sini, kita sudah bisa ya, section base ya, bisa kita ini kan kalau sudah selesai. Ini kita bisa send. Nah, ini kan udah nih, misalkan mau dikirim email atau enggak. Ya. Kalau kita kirim ke orang, kalau mau ya, kalau mau ditulis di sini ya. Nah, kalau enggak linknya pakai ini ya, tinggal kita copy linknya, kasih ke orang. Ya. Nanti dia akan otomatis tersimpan ini formnya apa. Nah, ini contoh, nanti lanjutkan pertanyaannya. Nah, nanti sebarkan link itu ke teman sekelasnya. Ya, ya nanti teman-teman sekelasnya 13 orang itu, nanti silakan menjawab pertanyaan masing-masing ini ada 3. Ya. Jadi kecepatan ini dinilai dari bagaimana awal dia membuka website. Ya. Menurut dia cepat nggak? Kemudian yang kedua, buka konten websitenya gimana? Konten itu pada saat dia klik menu ya. Misalkan pada saat saya klik menu ini, nah ini kira-kira cepat nggak ya nih? Saya buka ini tempat wisata nih, saya mau cari tempat wisata. Mau cari tempat wisata, kira-kira menurut dia cepat nggak nih? Ya, di kira-kira aja. Ya, oke, cepat Pak. Misalkan dia pilih sangat baik. Hasil pencarian informasi gimana? Ya, unduh data, ada nggak fasilitas untuk meng-download, mengunduh ya, mengambil. Homepage-nya apa? Ditulis nama website domainnya. Menurut kita sangat baik nggak penulisan nama domain itu? cirebonkota.co, .org, .co.id. Kalau di sini kan go, nama kotanya kan, websitenya kan adalah cirebonkota.go.id. Nah, menurut kita penamaan ini mudah dicari nggak? Mudah nggak diingetin orang? Ya, seperti itu. Struktur websitenya gimana menurut kalian? Fungsi websitenya gimana? Ada nggak interaksi pengunjung dengan websitenya? Kalau ada,
Sangat baikkah, cukupkah, atau kurang, atau sangat kurang. Ingat ya, websitenya itu kemarin tuh ada modelnya web presence, dia hanya menyajikan informasi saja. Ada yang mulai adanya transaksi, ada yang bicara tentang bagaimana transformasi, ya, dan seterusnya. Nah, itu menjadi bahan bagi kita untuk melakukan analisa nantinya di sini. Ya. Nah, begitu juga untuk isinya. Bagaimana kualitas dari websitenya, relevansinya, manfaatnya seperti apa. Ya. Jadi nanti ini kita buat daftar pertanyaan. Nanti kalau sudah dijawab semua, nanti di file ininya bisa diambil. Nah, di sininya ini ada respon. Kalau ada yang jawab tuh bisa kelihatan, ambil Excel-nya. Ya. Contoh yang sebelumnya yang saya punya kuesioner ya. Saya contohin. Misalkan, nah ini ya contoh. Nah ini ya. Nah, ini yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti filenya bisa di-download di respon ini. Respon sheet ya, orang-orang yang menjawab itu. Kalau kita datanya ada, kita bisa download di sini. Sebentar, ini masih ada nggak datanya? Jangan udah dihapus. Oke, udah kosong ya, berarti sudah dihapus ya. Oke, ini ada, sorry, ini ada nih. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, di contohnya. Data-data ini tuh. Ya, bisa diambil sama kita. Nah, kalau kalian mau yang format Excel-nya, ya ada yang jawab-jawab ini. Format Excel-nya bisa di sini. Jadi bisa diambil. Nah, ini kan jadi yang jawabannya di copy di sini nanti. Ya, bisa di download, bisa di save ya. Itu. Jadi ini yang kita pakai nanti ya jawabannya ini. Ya, bisa di save, bisa di download ya. Oke. Nanti jawaban itu dibikin tabulasi pakai Excel. Ya. Jadi pertanyaannya ini ada 11 tadi, kecepatan, homepage, isi, konteks, ukuran kualitas, kemudian kemudahan pada saat dibaca website itu, mobilitas data, itu bicara tentang bagaimana informasi dan datanya selalu diupdate nggak? Lihat informasi terakhir, status terakhirnya. Ini contoh webnya. Webnya kita lihat status terakhirnya. Jadi pada saat kalian disuruh ini, kita buka berita terakhirnya dia di halaman beranda, update-nya terakhirnya kapan? Coba kita lihat di sini. Oke, nah ini berita. Oke, 24 Oktober berarti. 24 Oktober itu 2 hari atau sehari yang lalu. Berarti dia update, ini berarti jawabannya. Nah, menurut kita update berarti apakah sangat baik, statusnya apakah baik. Tracking, pencarian data yang lama. Bisa nggak kita mencari misalkan informasi kira-kira 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Mudah nggak pencariannya? Ada nggak data-data yang lalu itu? Apakah dia setelah sebulan delete data yang lama, sebulan delete? Nah, itu apakah model seperti itu? Ya. Kemudian untuk ketepatan, ya informasi yang disampaikan itu bisa ditajam dan terpercaya, artinya informasinya memang tepat gitu ya, bagus dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, ini penggunaan layanan publik, apakah itu di sifatnya umum, apakah itu informasinya lengkap, ya apakah bisa untuk layanan keluhan ataukah seperti apa. Nah, kemudian untuk penggunaan platformnya, apakah browser bisa lintas browser? Misalkan contoh lintas browser itu, saya bukanya pakai Chrome, nanti ada yang buka pakai Mozilla, bisa nggak dibuka? Ya, kalau dia tampilannya tidak berubah, Pak, ternyata dia kalau kita pakai Mozilla, ada menu yang nggak aktif, Pak, misalkan contoh. Plugin, ini plugin ya namanya. Pluginnya ada nggak? Plugin itu misalkan bisa animasi atau apa ya, plugin-plugin yang biasa dipakai di web. Nanti jawabannya tinggal disuruh milih. Ini setiap orang bisa beda-beda jawabannya.
Ya usahakan bikin seakurat mungkin ya. Jadi jangan ini karena punya temennya dibikin sangat baik semua, jangan. Disesuaikan dengan menurut pendapat kalian. Jadi biarkan aja kalau misalkan ternyata ada webnya tuh sangat kurang baik misalkan. Ya sudah biarin aja. Jadi ini tidak ada pengaruh terhadap kalau dijawab satu nilainya nanti jelek, enggak. Justru kita ingin menilai seperti apa kualitas dari pelayanan lewat web tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh hit ya, jumlah pengunjung, buku tamu. Jumlah pengunjung ada nggak di sini? Kita lihat. Jumlah pengunjung. Kita bisa biasanya di sini ada hitnya dia. Sudah dikunjungi sekian orang kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau dia nggak ada berarti tidak ada. Ya, buku tamu ada nggak di sini buku tamu? Ya, oke, ini informasi ini layanan buku tamu, informasi, oke, fasilitas, pariwisata, profil. Ya, oke, berarti tidak ada buku tamu. Kita tidak diberikan kesempatan untuk eh, bertanya langsung. Kalau kita mau kontak, justru kita diarahkan ke media sosial atau wah, media sosial atau nomor teleponnya di sini. Ya. Nah, ini contoh nanti kuesionernya dijawab. Jadi kalau jumlah pengunjung tidak ada ya sudah sangat kurang baik, tidak ada. Buku tamu tidak ada ya sudah sangat kurang baik. Kita ingin lihat dari 11 item ini sisi mana yang kira-kira eh, bisa menjadi sebagai bahan perbaikan gitu ya buat webnya itu sendiri. Nanti kelihatan nanti ya, nanti kita gabungkan terakhir. Oke, dari saya itu ya, ada pertanyaan nggak seperti ini tentang ini? Ya, jadi hari ini sebenarnya nggak banyak ya, cuman menyampaikan ini. Jadi caranya. Nah, sekarang cara ngolahnya nanti gimana, Pak? Jadi nanti gini cara ngolahnya. Jadi cara ngolahin datanya ya. Jadi nanti di sini ada parameter penilaian. Ya, penilaian. Jadi hasil dari setelah jawab semuanya itu ya parameter penilaian. Jadi penilaian. Nah, satu tadi itu yang pertama adalah kecepatan. Ya. Kemudian yang pertanyaan pertama kan ada 3 ya. Oke. Pertanyaan pertama itu tentang kecepatan. Kecepatan bagaimana jadi di sini daftar pertanyaannya, bagaimana kecepatan awal web? Bagaimana kecepatan konten web? Ya, nah ini pertanyaannya dibuat sama kalian. Jadi kalau sudah ada Excel bisa jadi nggak usah diketik, jadi bisa diambil. Nah ini jawabannya tadi, SB, B, misalkan CB, ya dan seterusnya. Nah nanti data ini kan dia isinya kan, misalkan menurut saya di sini nilainya 5, ya SB. Ya, untuk ini kecepatan kontennya katakanlah saya jawab 4, ini saya jawab 2, misalkan. Ya. Oke. Terus kemudian yang kedua itu bicara tentang kecepatan homepage-nya. Ada 4 ya hasil pencarian dan unduh data. Nah, ini homepage-nya yang kedua. Homepage-nya seperti apa? Ini D. Nah, ini tadi misalkan di sini unduh data ya. Ada apa enggak? Nah, di sini jawabnya unduh data dia enggak ada, Pak. Misalkan di sini 21 misalkan keterangannya. SBK misalkan sangat kurang sekali. Sangat apa tadi? HP kurang baik, sangat kurang baik. Kurang baik, sangat kurang baik ya. Di sini kurang baik, sangat kurang baik. Oke, ini isinya 3. Misalkan di sini isinya dia isi di sini 1, nggak ada misalkan di sini. Ya, nah, ini hasil bagaimana kecepatan
pencarian data. Ini ya, bagaimana kecepatan unduh data. Nanti data ini sama, yang homepage juga sama, ada sampai D. Ya, sampai D di sini. Nah, masing-masing jawabannya apa? Misalkan semua yang ini homepage ini dia jawabnya 4 semua di sini. Ya. Nah, nanti dari masing-masing ini, ya, dari masing-masing ini kita bisa totalkan. Ya, jadi bisa kalian rata-ratakan misalkan untuk kecepatan ini ya. Untuk kecepatan ini rata-rata kecepatan. Ini saya ini dulu, insert dulu di sini. Ini. Kalian bisa buat rata-ratanya di sini. Ya. Jadi diatur sama kalian aja di sini. Ini rata-rata. Jadi nanti di sini bisa dibikin average. Ya, average-nya apa? Average ini, ya. Kemudian koma, ya. Oke. Nah, 3,25. Jadi rata-rata kecepatan dia adalah 3,25. Ya. Nah, terus kemudian untuk yang homepage gimana? Kecepatan untuk dimensi. Jadi nanti kecepatan hasil pengolahan ini diambil rata-ratanya. Kemudian untuk rata-rata misalkan dari hasil ini. Jadi hasil akhir total itu nanti untuk SB, B, CB, sama KB, SKB, itu berapa rata-ratanya? Sini, rata-ratanya berapa? Ya. Ini contoh, ya. Contoh SB. SB-nya itu berarti rata-ratanya karena di sini jawabnya cuma ini saja, ya. Misalkan 2 ya, saya ngambilnya di sini ya. Oke, cuman jawabnya cuma ini aja, maka rata-ratanya dia cuma ini 5. SB berarti berapa? Average-nya ini, ya, koma, sampai sini. Oke, 4. Nah, yang lain-lain gitu juga, 3, 2. Ya. Jadi kalau misalkan di sini 3, ada lagi pertanyaan yang ketiga tentang apa? Ya. Misalkan tentang ini, ada A, B, C, D. Nah, kita bisa ngambil, misalkan di sini ada yang jawabnya 5, kemudian 4, 5, di sini 3, misalkan jawabnya. Nah, kita bisa hitung. Berarti 5, 5, 5 dia. Ya. Jadi rata-ratanya berapa di sini khusus untuk ini? Ya. Oke, berarti kan kalau di sini 5, berarti dibagi dengan berapa banyaknya pertanyaan ini sebenarnya. Ya, berapa banyak ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 15 dibagi 15. Seperti itu. Jadi rata-rata satu untuk satu penilaian ini berapa? Jadi nanti di sini ada hitung, pakai rata-rata aja dulu. Jadi jangan pakai rumus yang lain. Ya, jadi rata-rata homepage berapa, kecepatan berapa, rata-rata ini. Kemudian jawaban dari semua ini totalnya berapa? Totalnya ini. Ya, nanti di sum di akhirnya ini, kita sum akhirnya. Nah, ini kita sum. Oke, 15 ya. Bisa juga kita average-nya pakai yang langsung dari sini. Jadi kalau kita jawab ini tinggal kita copy aja average dari sini. Oke, ya. Kehitung nggak dia di sini? Oke. Oh ini, sorry, simbolnya. Nah, 5. Ini kan tinggal kita copy ke sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau saya isinya di sini 3, ya. Ya. Kalau di sini misalkan saya rubah di sini. Oke.
Ya, jadi ini bisa kita jadikan sebagai data ya kecepatannya. 1, 2, 3. Jadi 4 ini berapa rata-rata. Jadi bisa ngitung rata-rata satu ini bisa rata-rata ini. Ini rata-ratanya 5 ya. Ini kalau ini kan karena jumlahnya sedikit gini kan bisa dihitung, ini kan cuman ada satu data kan, satu pilihan ini kan satu. Nah, bagusnya ngambilnya adalah yang kita ambil adalah rata-rata per kecepatan ini. Nah, nanti dari sini kalian bisa gabungkan, nanti dibikin lagi sheet lagi, kecepatan berapa rata-ratanya. Nah, di sini kemudian homepage berapa. Jadi dipisahkan gitu. Tadi 3.25. Terus kalau ini Pak isinya 4, Pak. Terus kemudian yang ketiga isinya misalkan isinya 2. Nah, ini bisa aja dibikin, misalkan yang ini tadi yang ketiga apa nih? Isi ya, isi. Isi. Nah, ini kan bisa aja nanti kalian buat laporannya biar bagus, bisa aja ditambahkan grafik kan, gitu kan bisa kelihatan. Tuh, gitu ya. Mau pakai grafik atau apa. Jadi bisa dipakai oleh kalian untuk menganalisa, melihat ininya. Mau pakai grafik apa nih yang bagus? Pi kah? Itu ya. Nah, nanti tinggal dibikin rapi, dibikinin bagus nih hasilnya nanti ini. Ya, jadi nanti dari sini kita bisa lihat jadi sebuah website itu dari sisi kecepatan, homepage itu yang mana yang kira-kira secara rata-rata yang masuk di dalam cukup ya, kategori yang terbaiknya mana yang paling baiknya. Apakah dari sisi kecepatan, dari sisi homepage-nya, dari sisi konteks, isi, mobilitas, kemudahan dibaca, ukuran kualitas, itu kelihatan nanti kita lintas. Nah, nanti bandingkan dengan punya temannya, nanti kelihatan kan mana yang skor yang bagus itu nanti terakhir. Jadi setelah semuanya ngumpulin, nanti kita akan bandingkan. Ya, kalian akan bandingkan di situ. Di situ dilihat kelihatan hasilnya nanti. Nah, ya. Oke. Jadi nanti tugasnya praktikumnya ini kalian buka website e-government yang kemarin yang sudah kalian cari kemarin. Terus kita akan menganalisa ya. Nanti yang ini yang menggunakan metode ini nanti setelah UTS. Kalau ini belum pakai metode, baru pakai rata-rata. Metodenya baru rata-rata, metode rata-rata aja. Kemudian datanya kita ambil dari kuesioner, kuesionernya kayak tadi. Jadi teman sekelas aja. Jadi nggak usah nyari orang lain. Nanti takutnya banyak yang nggak jawab. Jadi teman sekelas aja saling jawab. Linknya dikasih. Kalau misalkan butuh saya, tinggal kirim ke saya. Nanti saya jawab. Jadi biar nambah jumlah orangnya. Misalkan kalau 13 orang, 14 orang ini ngirim linknya ke saya, Pak, minta tolong dijawab, diisi kuesionernya. Nah, nanti saya buka, saya isi. Ya, itu seperti itu. Bisa kuesionernya kalian percantik dengan menambahkan biodata, boleh. Misalkan saya biodatanya siapa, ya usia atau apa. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan jumlah responden dari sisi usia, dari sisi pekerjaan, misalkan dari sisi asal daerah, bisa juga dari tempatnya. Misalkan saya ngakses dari Cirebon, mungkin ada yang lagi di luar kota ngakses dari luar kota seperti itu. Bisa juga ditambahkan itu di kuesionernya. Kemudian pilih salah satu web yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kemarin web yang dipilih itu ganti-ganti, Pak ganti-ganti Pak webnya, ya silakan nggak apa-apa, pilih satu aja. Ya, jadi web itu akan jadi konsisten terus nanti ya sampai dengan tugas-tugas kita nganalisa berikutnya. Jadi pilih satu, nggak mesti harus di kota Kabupaten Cirebon, bisa di luar kota juga nggak apa-apa. Ya, dicatat domainnya apa, terus di capture beberapa inputannya. Kemudian responden adalah teman sekelas dulu. Nah, buat laporan yang penting. Nah, struktur laporannya itu apa, Pak? Struktur laporannya kalau misalkan memungkinkan, itu ada pendahuluan, kemudian ada sedikit tentang teori juga nggak apa-apa ditambahkan. Nah, terus kemudian hasil analisanya. Nah, hasil analisa itu kuesionernya, kemudian hasil pembacaan dari ada grafiknya, kecepatannya apa dibahas, kemudian kesimpulan apa.
Ya, dibikin kesimpulan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar di screenshot ditampilkan, tapi kalian mulai menganalisa kayak tadi ya. Oh, ternyata website ini dari sisi kecepatan lebih bagus dibandingkan dari sisi konten. Oh, website ini ternyata lebih bagus dari sisi mobilitas data dibandingkan dari sisi ini. Ya, jadi kelihatan yang mana. Nanti dari semuanya itu mana yang di atas rata-rata, mana yang di bawah rata-rata. Nah, nanti ada catatan. Website ini belum mengimplementasikan unduh data. Sebaiknya ada fasilitas untuk mengunduh data sehingga informasi yang sebelumnya bisa di-download. Misalkan seperti itu. Ya, jadi bisa ditambahkan oleh kita di laporannya seperti itu. Saya nggak ngasih format baku seperti apa ya. Jadi kalian silakan berkreasi sendiri formatnya. Nah, nanti terakhir yang baku format dari saya nanti. Ya, kalau sudah kita ketemu metodenya, ya. Sekarang baru latihan dulu biar pada saat nanti nyoba ke yang metode lebih mudah dipahami. Nah, kita bisa lampirkan ini. Ya, jadi ada situs web yang bisa dipakai untuk mengecek kecepatan. Jadi untuk sebagai perbandingan, ya ada dua. Kalau kemarin kan bisa juga ya, situs kemarin itu silakan dimasukkan, ditambahin, di capture di laporannya. Nah, bisa juga pakai website ini. Nah, ini contohnya nih ya. Saya copy dulu websitenya. Saya buka, saya tadi udah buka biar nggak terlalu lama. Nah, ini contohnya. Tampilannya. Nanti tinggal masukin URL-nya di sini. Tinggal analisa. Jadi dia akan jalan. Ya. Kemudian bisa juga website yang kedua. Website yang kedua itu ini ya. Sambil nunggu yang lain ya, ini kita coba buka. Nah, ini sama ini bisa kita copy paste di sini. Kita start test location. Oh, sorry, sini saya close dulu. Test locationnya ada nggak Indonesia? Kelamaan ya, sorry. Ini kita coba. Oke, kita cari ada nggak Indonesia di sini? Oke, nggak ada ya. Berarti kita sisinya dari mana ngaksesnya? Ya, misalkan posisi testing awalnya, katakanlah ngambil dari Amerika ya. Kita nggak rubah ini Virginia, browsernya apa? Ya, kita pakai Chrome. Ya, terus tinggal start aja. Nah, nanti ini contoh nih. Nah, ini kelihatan ini. Nah, ini bisa di-capture sebagai bahan bagi kita untuk menganalisa. Kan dia skalanya itu 0 sampai 45, 50. Berarti kan dia, nah ini ada informasi nih, like host scoring guide. Ya, bisa kita lihat scoring guide-nya ini. Tuh. Ya, ini bisa deh. Tuh. Oke. Ya, bisa dilihat sama kita informasi pengertian arti dari arti angka 15 itu apa nih? Tuh, dia masuknya 049. Masih kurang banget ya. Seperti itu. Nah, ini FCP ya, large ya. Ini loading lab datanya nih. Locking time-nya, kecepatannya dia lihat di sini. Tuh, dalam sekian detik, 8 detik. Kemudian gambar 7 detik. Ya, JavaScript-nya dia cepat nih, 1 detik ya. Nah, ini. Nah, ini contoh informasi. Nah, yang bisa di-capture, misalkan ngambil ininya aja nih, cukup persentasenya ini aja nih. Pak, saya ngambil ininya aja nih, Pak. Tek persentasenya. Misalkan ini nanti di-capture ke laporan sebagai lampiran hasil analisis dengan apa software yang ada. Atau yang tadi, nih bisa juga pakai ini. Tuh. Ya. Security-nya skornya F, ya. Pertama kali A, keep alive ini, ya. Kemudian case-nya compress image ya A, ya. Nah, ini skala dia pakai ABCDE ya, pakai abjad gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oh, ini bisa kayak kemarin itu. Tuh. Ya. Oh, ini grafiknya. Nah, ini bisa di-copy nih grafik-grafik ini.
Kan kelihatan ini. JavaScript sekian, ini sekian. Ada 3 kali tes ya. Tes pertama, terus tes kedua, ya 13 detik, ini 15 detik, ini 13 detik, kemudian ini 14 detik. Ya. Jadi dia ngetes dalam 3 kali kesempatan gitu ya. Kalau kita klik apa nih hasilnya. Nih. Nah, ini kan bisa nih kelihatan. Kayak kemarin nih. Ya, kalau ini kelihatan malah ini lebih detail nih tuh. Warna-warna ini menyatakan ini. Ya, wait dulu, wait lama tek, kemudian masuk ke connect, kemudian ke warna ini berarti HTML, HTML, HTML. Ya. Nah, kemudian ini masuk ke connect, kemudian ada SS1, terus kosong dulu, tek. Kemudian masuk ke warna ini. Ini adalah warna ini ya, CSS berarti. Nah, ini dalam sekian 990 detik, milisecond ya, milisecond, milidetik. Nah, ini bisa kita lihat. Ya. Nah, ini kelihatan CPU utility-nya seperti apa. Ya, connection view-nya bisa dibaca sama kita. Nah, ini bisa ini cukup di screenshot saja, ya. Ya, jadi dipilih ya, mau pakai yang ini tadi boleh, mau pakai ini. Ini buat lampiran aja. Terus performanya bisa dilihat, ya. Kontennya, domainnya nih bisa nih. Ini domainnya. Oke. Nah, ini domainnya. Ya. Ya, ini tracing domain-domain yang itu, ya. Ini pakai WordPress berarti ya. Kelihatan di sininya. Oke. Jangan di apa-apain ya. Jadi biarin dilihat aja buat nganalisis aja kita. Oke. Nah, ini bisa kelihatan gambar-gambar yang ada tuh. Ada yang gagal di loading, ya. Compress image-nya ada kelihatan failed semua. Ya. Tuh ada yang silang, ya. Ini bisa dianalisis oleh kita. Image analisisnya. Oke, ini lama nih ya. Kalau gini dia. Nah, ini bisa dianalisis nanti di screenshot sama kita. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Mau bertanya sih, Pak. Oke, Gus, silakan. Ini berarti link analisnya beda lagi sama yang kemarin ya, Pak? Kalau kemarin ya, kalau yang kemarin itu kita bisa lihat, kita mungkin kecepatannya bisa kelihatan ya dari angka dari itunya. Jadi bisa dipilih salah satu dari 3 yang ada itu. Jadi ini tambahan aja, tambahan alternatif ya. Jadi yang kemarin itu bisa pakai yang 2 itu, ScanProc itu, atau pakai yang developer Google ini bisa. Ini untuk mendukung yang ini. Nah, ini kecepatan ini nih, ya, untuk melihat loadingnya cepat apa tidak gitu, ya. Oke, jadi kalau mau pakai yang kemarin nggak apa-apa. Yang pakai yang web yang kemarin tinggal dilampirkan. Nah, itu dilampirkan dalam laporannya. Ya. Kalau yang kemarin itu kan ScanProc itu dia buat kalau kalau yang di sini kan nggak kelihatan struktur websitenya ya. Di sini kan nggak kelihatan ya strukturnya ya. Nah, strukturnya kan kita nggak kelihatan menu-menunya itu. Kita harus ngecek satu-satu. Oh, ternyata pariwisata ini. Nah, kalau yang kemarin kita cenderung untuk mendapatkan struktur web pakai yang itu. Ya. Tapi kalau yang ini, yang web yang ini, kita dapat dia ngecek khusus memang buat ngecek kecepatan. Nih, kecepatan lewat mobile itu seperti ini. Kalau dia pakai desktop tuh, pakai desktop lebih cepat malahan. Ya, 46. Kalau yang pakai kalau lewat handphone mobile itu justru kecepatannya kecil nih. Nah, ini ada 2. Kalau kemarin kan nggak dapat ya. Itu. Gitu Gus ya. Jadi tapi kalau kita mau pakai yang kemarin nggak apa-apa. Yang kemarin kalau saya cenderung buat ngambilin strukturnya. Jadi lebih mudah memahami struktur gambarnya itu, struktur websitenya isinya apa saja. Itu Gus. Ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain?
Pak, apa kalau video ini nanti di-share nggak ya, Pak? Soalnya masih nggak paham yang itu kuesioner gitu, Pak. Oke, nanti di-share di YouTube ya. Ya, Oke, Pak. ada ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi sebagai latihannya nanti yang pertama adalah kalian pilih webnya apa yang mau kita buka. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah tentukan webnya, kemudian nah webnya itu dikasih tahu ke orang yang mau menjawab webnya itu yang mana yang mau dibuka. Misalkan kayak tadi ya cirebonkota.go.id. Oke. Nah, kemudian buat pertanyaan kuesioner dari yang sini. Jadi kalau ini kan kriteria penilaian kecepatan. Jadi kasih aja pertanyaan di sini bagaimana proses awal pembukaan website. Apakah baik, sangat baik, cukup baik, kurang baik ini. Bagaimana proses membuka konten website pertama kali? Bagaimana hasil pencarian informasi di web tersebut? Bagaimana proses unduh data, kecepatan unduh data jika ada ya. Ternyata dia cari di unduh data di sini nggak ada, misalkan website ini. Ada nggak di unduh data? Misalkan di sini, kita lihat di sini. Fasilitas, olahraga, pariwisata, profil, oke. Oh nggak ada Pak unduh data. Misalkan, oh ini ada nih PPID. Nah ini lampiran-lampiran perwali ini. Dokumen-dokumen tentang undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah daerah. Nah ini bisa di-download ya. Oke, kita klik di sini, misalkan di sini. Oke, ini kita klik, bisa nggak diklik di sini? Oke, nggak bisa di sini. Oh, bisa nih. Sorry. Oke, nggak. Nah, ini artinya kan nggak dicoba sama dia. Oke, nggak ada nih, nggak bisa dibuka. Oke, ini bisa nih, Pak. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini berarti ini kecepatan bukanya gimana? Yang ini pertanyaan yang ini tadi unduh data. Kemudian bagaimana pendapat orang tentang homepage-nya? Bagaimana tentang penamaan nama website ini? Apakah udah bagus? Apakah baik? Ya, apakah cirebonkota.go.id, misalkan ada lagi yang buka, Pak, saya Kuningan kabupaten.go.id misalkan. Nah, menurut kita penamaan itu sudah mencerminkan daerahnya belum gitu loh. Apakah sudah oke kalau cirebonkota.go.id oke, itu bisa membedakan mana yang kota, mana kabupaten. Nah, ya. Kemudian struktur website. Nah, struktur website ini kita bisa cek dari yang kemarin. Menurut kita lengkap nggak struktur websitenya itu? Menurut yang orang yang dilihat sama dia websitenya ini. Oke, websitenya ini udah cukup lengkap nih Pak. Apa aja ada ini informasinya? Misalkan, oh ini ada pariwisata ini udah cukup bagus. Nah, menurut kita menjawab pertanyaannya apa? Jawaban kita. Ya, jadi masing-masing orang akan menjawab terhadap websitenya saya. Ya, kemudian isinya juga gitu. Kualitasnya seperti apa, relevansinya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi pertanyaannya diawali dengan bagaimana. Bagaimana kualitas dari isi website ini? Bagaimana relevansi isi dari websitenya? Bagaimana manfaat konten dari website itu? Ya, misalkan pertanyaan tentang ketepatan. Bagaimana konten ketepatan ya informasi yang disampaikan apakah tajam dan terpercaya? Bagaimana kontennya apakah kontennya dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana apakah tepat sasaran? Baik, misalkan itu. Kayak hit ya, tadi kan nggak ada hit ya. Jumlah pengunjung itu nggak ada di situ, buku tamu nggak ada. Berarti kita nggak bisa akses gini. Berarti ini nggak ada pertanyaannya. Kalau di sini nggak ada, di sini kan nggak ada nih hit. Jumlah pengunjung berapa, kayak gitu-gitu ya. Coba kalau Kabupaten Cirebon, coba. Kalau Bandung ada nggak? Kota Bandung. Nah, ini kan bandung.go.id ya, nama. Kita lihat di sini. Nah, modelnya gini kan. Ada nggak dia di sini? Di sini ada pencarian, ya. Saya buka pemerintahan. Oke, modelnya dia gini. Tuh, udah visi misi, produk hukum, dan segala macam. Salah yang pandang, menunya dia modelnya gini ternyata. Sarana prasarana, layanan publik, ya. Pengaduan publik. Nah, ini ada pengaduan ini. Oke, ini link aja kah atau langsung ke web?
Oh, langsung link ke web ya, lapor.go.id. Oke, ini terus data terbuka, pengumuman ada. Berarti tidak ada juga yang menyatakan berapa kunjungan orang yang sudah masuk ke sini, yang akses webnya. Berarti nggak ada di sini. Kalau Kuningan Kota, Kuningan Kabupaten ada nggak? Oke, nih Kuningan kab.go.id. Kita cek di sini. Oke, ada nggak hitnya dia? Nah, ini ada select bahasa ya. Pertanyaannya di sini tadi itu ada kalau nggak salah bahasa. Ada nggak di sini tadi tuh? Kalau nggak salah tuh. Oke, oh nggak ada ya di sini ya. Nah, ini kan dia udah pakai dua bahasa kan? Ya. Nah, warna dan tata letak ya, kira-kira menurut kita sudah bagus nggak? Bagus belum dengan itu? Berarti ini nggak ada di sini. Sebentar, di sini ada nggak dia contoh ininya? Tuh, ini kan bisa di-download nih produk hukumnya. Ini lebih lengkap nih malahan. Ya, peraturan bupati, ya, perda peraturan daerah. Informasi terakhir adalah tanggal 24 Oktober. Nah, ini berarti update nih. Ya. Ada hit kunjungan nggak ya, jumlah kunjungan? Kunjungan terakhir. Oke, peta situs. Oke, ini tidak kelihatan di sini. Yang berkunjung ke sini sudah berapa orang gitu ya. Ada. Oke. Oke, berarti ini eh Kuningan, Lambang. Oke. Nah, kayak gitu ya. Coba Indramayu kita lihat. Ya, kita cek ya, kita cek aja di sini. Oke. Oh, indramayucup.go.id. Oh, berarti kalau kota dia Cirebon kota, Cirebon kabupaten gitu ya. Oke, nah kalau Kabupaten Indramayu seperti ini tampilannya. Tuh, ya. Ada nggak informasi yang terbarunya dia? Tuh pengumuman kosong, ya. Nah, kritik saran di sini ada nih kotak saran, coba. Oke, ini nomor telepon juga, pakainya ini dia. Oke, nah, ini download ada fasilitasnya, statistik ada, statistiknya, statistik tentang data pengumuman, coba pengumumannya ada nggak? Oke, terakhir 4 bulan yang lalu nih, ya, terakhir. Oke, nah kita bisa bandingkan dari sekian banyak ini, kita kelihatan bisa lihat nih kota kabupaten mana yang kira-kira yang secara websitenya dia punya nilai baik secara data-data yang tadi ini, yang kecepatan, mana tadi itu pertanyaan. Nih, kecepatan, homepage, isi, konteks, dan segala macamnya seperti apa. Ya, jadi nanti kita bisa nilai dari situ. Ya, jadi silakan pilih salah satu, terus kemudian nanti kita lakukan penilaian ini dari sisi bukan dari sisi kita. Kalau kita kemarin kan dari sisi kita yang menilai ya. Nah, sekarang biar orang lain menilai, nah kita gabungkan dari 13 orang itu yang menanya, ini kan misalkan ini contoh. Ini kan orang pertama jawabnya 5. Kan bisa jadi gini. Rekapnya ini saya copy dulu nih ya pertanyaannya. Nah, jadi bisa jadi rekapnya kan gini. Ya. Nah, misalkan ini ada 13 orang nih. Kalian ini sekelas ada 13 orang. Oke. Ya. Saya copy dulu. Oke, nah 13 orang misalkan ya. Nah, dari 13 orang ini ada yang jawabnya 5. Ya, 13. Ini dia jawabnya 5, di sini 4, 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 4, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 2. Nah, ya, untuk kecepatan ini. Jadi orang pertama jawabnya 5, jawabnya ini, dan seterusnya di sini. Nah, ini kan bisa dirata-ratain nanti. Ini kan tinggal rata-rata kan. Rata-rata. Oke, ini kan average-nya gini.
3,5. Berarti rata-rata untuk kecepatannya 3,5. Terus pertanyaan yang webnya misalkan ini Cirebon Kota ya, cirebonKota.go.id. Ini hasilnya nih. Ditanyain lagi ke orang pertama, bagaimana kecepatan konten webnya? Kalau menurut saya sih biasa baik Pak, sudah cukup baik Pak. Ya, atau 3. Saya bilang baik sekali Pak. Saya bilang 3. Di sini ada yang 4. Ya, 4, sini 3, 4, 5, 3, 2, misalkan sini. Nah, ini tinggal kita copy. Tuh. Ya. Tuh, jawabannya gini. Sama nih, berarti kan 3,5. Ada pencepatan pencarian, Pak. Ada yang bilang 2 semua nih. Waduh, 2, 1, malah di sini 2, 1, 2, 1, 1. Terus di sini 2, sini 3. Nah, ini tinggal kita copy. Waduh, kurang ini pencariannya. Kecepatan unduh data malah 1 semua Pak di sini. Misalkan. Ya, kebetulan karena dia memang misalkan nggak ada fasilitas unduh data ya, misalkan di sini. Nah, ini nilainya 1. Ya, jadi dari ini pertanyaan kalau yang ini tadi per orang jawabannya. Ya, orang pertama nih jawabannya ini. Nah, kalau yang ini adalah jawaban untuk 13 orang temannya kalian jawab tadi ini. Tuh. Jadi yang jawabnya pertanyaan pertama apa? Nanti rata-ratanya lebih gampang ini. Average-nya ini. Pakai ini aja. Pakai yang ini. Nih, rata-rata kecepatan tuh. Rata-rata kecepatannya 2,45. 246. Ya, jadi rata-rata total dari semua ini. Terus rata-rata per masing-masing kategori. Nanti kelihatan di sini. Yang paling kecil mana nih? Nah, ini paling kecil, Pak. Nih. Ya, nah untuk pertanyaan yang kedua sama homepage ini, homepage juga sama nih. Page ya. Homepage yang ada di sini. Saya copy di sini ya. Oke. Homepage. Oke, saya cek dulu pertanyaan keduanya. Ini saya copy. Oke. Nama website. Strukturnya. Fungsi dari website itu. Interaksi. Interaksi pengunjung dengan website. Ada apa enggak? Ya. Nah, ini kali 11. Oke. Oke, nah ini kan sama ini. Misalkan nama websitenya ada yang bilang jawabannya 4 dan 5 Pak. Udah cukup bagus nih Pak. Karena seragam kan antara tuh seragam nih. Ada yang jawab bagus Pak di sini. Ada yang 4, 5. Ya, tinggal kita copy ini. Oke, dapat ini. Struktur websitenya ada yang bilang biasa saja Pak. Oke, ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang ini. Oke, kelihatan di sini. Fungsi websitenya biasa saja. Sini 3, 2, 2, 2. Interaksinya di sini kurang. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1. Nah, misalkan ini. Ya. Nah, ini kan kelihatan nanti rata-rata di sini kan bisa dihitung. Average-nya. Oke. Nah, yang paling rendah ini interaksi. Ya. Nah, ini antara dua ini kecepatan dengan homepage yang paling tinggi misalkan ini. Ya. Nih, homepage-nya itu udah cukup baik, nilainya 2,7. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi silakan nanti dicoba, ini dikumpulkan sebelum UTS ya. Sebelum UTS. Jadi kalau makin cepat dikerjain makin ini. Jadi minimal minggu ini bikin pertanyaannya dulu terus dijawab, mengolah datanya nanti misalkan kan gitu ya. Dicicil ya, jangan sampai nanti setelah selesai belum selesai semua ya. Nah, daftar pertanyaan mengacu pada ini aja ya.
ini akan menjadi dasar pada saat kita nanti nyoba metode yang lain. Pakai metode dia akan lebih banyak perhitungannya di situ. Sedangkan untuk yang tadi pertanyaan Agus tadi, Pak, kemarin apa Pak bedanya? Bedanya kalau yang kemarin yang pakai scan proc itu ya, itu kita dapat struktur websitenya. Ya, struktur websitenya itu untuk mendukung yang ini sebenarnya. Struktur website itu. Nah, ini yang poin B ini. Jadi kita bisa lihat strukturnya itu lengkap apa tidak. Itu bisa dilihat dari sana. Ya. Kalau yang ini gimana, Pak? Kalau yang ini hanya untuk mengetahui kecepatannya saja. Sekian. Kalau pengkategoriannya pakai yang kemarin ya silakan aja nggak apa-apa. Tuh pakai angka berapa persen, ya akses kecepatan itu boleh juga pakai itu nggak apa-apa. Jadi bisa pilih salah satu dari 3 yang ada. Jadi kalian bisa tahu oh bahwa ada fasilitas yang bisa dipakai untuk ngecek, ya, untuk ngecek ngecek apa sebuah website. Oke dari saya itu, ya. Ada pertanyaan?